5 kematian karena ulah kartel paling menyakitkan yang pernah ada. Insiden bola. Kepanikan melanda kota ketika kabar menyebar tentang penemuan yang dibuat di dalam tas di Los Mochis. Polisi mengejar laporan tentang karung-karung bernoda merah yang dibuang di seluruh kota, masing-masing mengungkapkan bagian lain dari tubuh manusia, seperti macam tentang perburuan harta karun yang menjijikkan dan menyimpang. Di dalam satu tas terdapat torso, di tas lainnya terdapat anggota tubuh yang terputus, tapi kengerian sejati yang mengejutkan kota itu datang dari seorang petugas kebersihan yang sedang membersihkan bagian depan balai kota. Saat melakukan pekerjaannya, ia menemukan sebuah tas olahraga, tetapi ketika ia hendak mengambilnya, sebuah bola sepak terpental keluar dari dalamnya. Saat bola itu berguling, terungkap bahwa bola itu dijahit dengan kulit manusia. Wajah seorang pria ditarik erat di atas kulit dengan bibir dijahit tertutup, dan sebuah catatan di sampingnya bertuliskan "Selamat Tahun Baru, karena ini akan menjadi tahun terakhirmu." Pada awal Januari 2010, seorang pria berusia 36 tahun bernama Hugo Hernandez secara keliru menyeberang ke wilayah kartel Sinaloa saat mereka berada di tengah salah satu perang kartel paling berdarah dalam sejarah. Saat melawan Juarez, mereka segera menculik pria itu, mengikatnya ke kursi, mengeluarkan gergaji mesin, dan sisanya adalah sejarah. Ini hanyalah salah satu dari ratusan ribu korban sipil dalam perperangan tanpa henti ini. Kekerasan itu begitu buruk sehingga reporter dan jurnalis berhenti meliputnya karena mereka juga dibunuh secara brutal. Selai kacang. Pada pagi hari yang tenang dan berangin di sebuah kota Meksiko, kedamaian hari itu akan terganggu oleh jeritan seorang pria yang diikat ke sebuah tiang. Tapi Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana dia bisa sampai di sini sejak awal, di mana awal bulan itu dia dituduh melakukan kejahatan yang tak terbayangkan terhadap seorang wanita setempat di kota itu. Kabar tentang tindakannya menyebar dengan cepat, membuat marah teman-teman, keluarga, dan penduduk setempat lainnya, hingga sebuah geng Meksiko yang terkenal mengetahui ceritanya tersebut. Bagi mereka, keadilan tidak akan menunggu pengadilan ataupun polisi. Mereka melacak pria itu, menariknya keluar dari rumahnya, dan menyeretnya ke tempat terbuka. Mereka meraih tangannya dan mengikatnya dengan kuat sehingga melarikan diri pun tidak mungkin. Kemudian seolah-olah entah dari mana, geng itu mengeluarkan sebuah wadah selai kacang dan mulai molesnya ke kemaluannya. Pria itu pun menjadi bingung karena meskipun melumuri seorang dengan selai kacang adalah hukuman yang cukup aneh, itu belum tentu menyakitkan. Namun kebingungannya dengan cepat berubah menjadi ketakutan ketika orang-orang itu mengeluarkan 2 pitbull besar. Dia segera menyadari apa yang mereka coba lakukan dan memohon belas kasihan. Namun teriakannya tenggelam oleh geraman anjing-anjing yang menggeram. Ketika hewan-hewan itu dilepaskan, kepanikan melanda terduga pelaku kejahatan saat ia berteriak meminta bantuan. Hukuman itu berlangsung dengan cukup brutal. Itu adalah tontonan penderitaan dan penghinaan yang lambat. Dan sayangnya, teriakannya tidak terdengar karena penduduk setempat berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Pada saat anjing-anjing itu ditarik kembali, pria itu hancur dengan cara yang tidak dapat diperbaiki. Intinya sudah jelas, geng itu telah memberikan keadilan versi mereka dan mengirim pesan yang tak terlupakan yang akan terus hidup di jantung kota Meksiko selama bertahun-tahun. Tindakan keji terhadap orang-orang rentan di kota ini tidak akan ditoleransi. Insiden kayu berdarah. Pada tanggal 12 Mei 2012, seorang pria di Cadereyta Jimenez memutuskan untuk keluar rumahnya sebentar untuk minum. Malam itu sangat hangat dan tenang. Itu adalah jenis malam di mana tidak ada hal luar biasa yang benar-benar diharapkan. Saat pria itu berjalan di sepanjang jalan, lampu-lampu redup memancarkan bayangan panjang di seberang jalan. Tiba-tiba, pria itu menemukan sesuatu yang tampak seperti batang kayu aneh yang tergeletak di seberang kiri trotoar. Dia hampir tidak memperhatikannya, melewatinya begitu saja. Namun, beberapa saat kemudian, dia melihat satu lagi
Lalu satu lagi dengan setiap batang kayu membawa bau menjijikkan dan memuakkan yang melekat di udara. Baunya cukup kuat untuk menghentikan pria itu berjalan lebih jauh. Bingung, dia memutuskan untuk memeriksa benda-benda itu. Dia berjongkok lebih dekat, menjipitkan matanya pada bentuk-bentuk yang terpelintir dalam kegelapan. Apa yang awalnya tampak seperti tumbukan ranting yang dibuang di jalan raya, perlahan-lahan menampakkan dirinya seperti sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang diharapkan. Pria itu mundur ketakutan. Itu bukanlah kayu gelondongan, itu adalah mayat manusia. 49 mayat tersebar di seberang jalan. Mereka adalah pria dan wanita, dilucuti martabatnya. Masing-masing dari mereka kehilangan kepala, tangan, dan kaki. Musiknya begitu cepat dan brutal, sehingga hampir tidak mungkin untuk mengetahui siapa mereka sebelumnya. Sebagian orang dimasukkan ke dalam kantong plastik, dan sebagai lainnya dibuang sembarangan ke pinggir jalan. Napas pria itu semakin cepat saat pikirannya berjuang untuk memproses skala dari apa yang dia lihat. Rasa takut menyelimutinya saat ia menyadari bahwa ia telah tersandung seorang pria. Pada saat itu, keheningan malam terasa mencekam. Jalanan berubah menjadi panggung teror yang mengerikan. Kemudian, pihak berwenang akan mengonfirmasi apa yang dikhawatirkan banyak orang. Ini adalah karya Los Zetas, salah satu kartel paling kejam di Meksiko. Mayat-mayat itu ditinggalkan sebagai pesan yang mengerikan dalam perang yang sedang berlangsung untuk mengendalikan rute penyeludupan ke Amerika. Saat fajar, lokasi tersebut dikerumuni oleh polisi dan tertara dengan senter mereka yang menerangi kegelapan. Saat mereka mendokumentasikan pembantaian tersebut, para pejabat berhasil menangkap pelaku tragedi tersebut, Daniel Jesus Eliasados Ramirez, yang lebih dikenal sebagai El Loco. Ini adalah salah satu dari banyak kekejaman yang terjadi di Meksiko karena perang seperti ini. Dan jika ada satu hal yang benar tentang konflik ini, itu adalah orang-orang yang tidak bersalah akan selalu menjadi pihak yang harus menanggung akibatnya. Semoga jiwa mereka beristirahat dengan tenang. Insiden Ghost Rider (CGNG) adalah salah satu kartel paling kuat dan berbahaya dalam sejarah Meksiko. Kartel Bersatu adalah koalisi yang dibentuk untuk menentang kendali mereka, dan pada suatu siang yang terik di wilayah kartel, seorang pria terkenal yang dikenal sebagai Ghost Rider yang bersekutu dengan kartel Bersatu mendapati dirinya berada dalam cengkeraman salah satu organisasi kriminal paling ditakuti di Meksiko. Anda lihat, Ghost Rider mendapatkan nama anehnya dari reputasi yang mengerikan. Ia dikenal karena membakar korbannya dan meninggalkannya di tempat terbuka untuk ditemukan. Namun, sekarang setelah ia ditangkap dan dikepung oleh CGNG, nasibnya telah ditentukan jauh. Sebelum kamera mulai merekam, kartel ini tidak puas hanya dengan melenyapkan saingannya. Mereka ingin mengukir pesan di mata setiap musuh mereka, dan di mata mereka, julukan Ghost Rider memberikan panggung yang sempurna untuk penghinaan. Kamera tetap fokus mengejek julukan yang disandangnya, dan kemudian dengan sikap yang tenang dan menakutkan, mereka menyiram wajahnya dengan bahan bakar dan menyalakan api. Apa yang terjadi selanjutnya adalah tontonan yang dirancang bukan hanya untuk melenyapkan, tetapi juga untuk menakutkan. Wajah pria itu terbakar dalam sekejap. Api mulai menari-nari di kulitnya, melahap kepala pria itu hingga menjadi tak dapat dikenali. Terikat dan tak berdaya, tangisannya teredam memecah keheningan saat kartel berdiri di sampingnya menyaksikannya. Pria itu tidak dapat melihat lagi, dan kepalanya sekarang tidak menyerupai apapun selain tengkorak. Namun yang mengerikan, dia masih berteriak. Pemandangan mengerikan ini dipadukan dengan julukannya yang pernah memberikan kekuasaan di dunia kriminal bawah tanah telah diubah menjadi lelucon biadab yang kejam. Pria itu benar-benar telah menjadi Ghost Rider, hanya dalam arti yang sangat jahat. Video kekejaman itu menyebar di sudut-sudut gelap internet, di mana CGNG sering memamerkan kebrutalan mereka. Dan bagi mereka yang menemukan rekaman itu, pemandangan itu tak terlupakan. Seorang pria diubah menjadi simbol penderitaan dan penghinaan, dan simbol itu sayangnya akan bertahan lebih lama daripada warisannya. Fongiton. Kamera mulai merekam,
Lalu rekaman disesuaikan. Adegan menampilkan seorang pria yang diikat tangan dan kakinya dengan kabel ekstensi. Saat kamera lebih fokus, menjadi lebih jelas bahwa pria itu sudah pasti tidak hidup, wajahnya hilang. Begitu pula tangan dan matanya. Namun dalam keadaan yang mustahil, pria itu mulai bergerak dengan keras. Kamera sedikit bergeser ke samping dan di sana menjadi jelas bahwa anggota kartel ini menghubungkan pria itu dengan suatu zat untuk memompa adrenalinnya dan membuatnya tetap terjaga dan sadar. Karena itu, mustahil bagi pria itu untuk pingsan, dan disitulah semua dimulai. Anggota kartel mengeluarkan pisau dan memasukkan tiang logam ke dalam mulut pria itu dalam upaya untuk membungkamnya. Apa yang terjadi selanjutnya terlalu mengerikan untuk disebut di sebuah YouTube. Jadi, demi menghormati nyawa pria ini dan untuk melindungi kesehatan mental Anda, saya akan melewatinya. Yang perlu Anda ketahui hanyalah mereka mulai bermain-main dengan tenggorokan pria itu sambil memompanya dengan zat-zat untuk membuatnya tetap hidup. Hal terbaik yang dapat saya bandingkan dengan ini adalah jika Anda menjalani operasi dan salah satu dokter bedah lupa memberikan Anda anestesi, yang omong-omong hanyalah perawat medis yang biasanya membuat Anda tidak sadar dan tidak menyadari selama operasi yang menyakitkan. Biasanya dalam kasus seperti ini, Anda akan merintih kesakitan yang luar biasa, tetapi Anda diikat. Rasa sakit itu hanya akan menyebabkan Anda pingsan di meja operasi. Sekarang bayangkan, jika dokter juga menyuntikkan Anda dengan semacam cairan yang mencegah Anda dari pingsan dan membuatmu tetap terjaga untuk menyaksikan apa yang mereka lakukan pada tubuhmu dengan ngeri. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi. Dan setelah para pria itu selesai, video itu akhirnya berakhir. Tapi tak lama kemudian, video lain di ruangan yang sama muncul. Di dalamnya, Anda dapat melihat orang-orang yang sama bermain sepak bola dengan kepala korban, menendangnya bolak-balik satu sama lain dalam upaya untuk menangkapnya. Yang membuat insiden ini begitu mengerikan bukanlah kebrutalan mereka. Ketika para pria itu melakukan kekejaman ini, sangat terlihat bahwa mereka sedang berbicara satu sama lainnya dengan tenang dan santai, seolah-olah itu adalah pagi Selasa biasa di giliran mereka kerja. Sementara itu, sebuah lagu hits populer tahun 80-an juga diputar di latar belakang, menciptakan kontras yang mencengangkan antara tindakan mengerikan mereka dan lagu disco yang menyenangkan. Lagu itu berjudul Funky Town oleh Lips Incorporated, dan kemungkinan besar Anda mungkin sudah mendengar lagu ini berkali-kali ketika Anda masih muda. Ketika saya masih kecil, ini adalah lagu yang mereka putar untuk saya dan di festival sekolah. Dan sekarang, kenangan saya tentang lagu disco yang telah menyenangkan dan bodoh ini ternoda oleh perbuatan orang jahat. Kehangatan, keamanan, dan kemewahan yang kita miliki saat ini tidak dibangun di atas kejahatan. Semua itu dibangun oleh mereka yang berani menjadi inspiratif, bukan jahat. Semua itu dibangun oleh mereka yang mengorbankan dirinya untuk melindungi negara mereka. Semua itu dibangun oleh pria dan wanita yang baik yang menyadari bahwa cinta lebih kuat daripada kejahatan. Jadilah orang baik bagi dunia, tetangga Anda, dan yang terpenting bagi diri Anda sendiri. Dan seperti biasa, jangan mencari video-video ini. Hati-hati dan semoga hari Anda menyenangkan.